Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Iis telah berbagi tips bagaimana memiliki impian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is atas berbagi pengalaman, berbagi tips bagaimana membuat impian yang benar ya. Saya tadi sempat komentar, kemudian saya mondar-mandir karena saya juga bingung sekali. Saya juga merasa bahwa seperti impian itu seperti mimpi ya. Membuat impian tapi begitu tercapai itu seperti mimpi. Seperti ya kok tak tahu bisa ya. Teman-teman bisa bayangkan anak saya sekolah di SD Tumbuh 3 itu biaya masuknya saja itu sudah membuat orang bergidik itu. Membuat orang lain langsung shock di tempat itu. Apalagi saya memasukkan 2 anak saya. Di mana di sana itu di SD Tumbuh itu tidak asal orang punya duit itu bisa masuk ke sana. Ada persyaratan-persyaratan yang luar biasa. Seperti anak harus diantarkan sendiri oleh orang tuanya. Padahal jam berangkatnya sampai sekolahan itu jam 8:30. Pulangnya jam 2:30. Itu orang tua harus menjemput, nggak boleh diwakilkan. Jadi orang yang punya duit belum tentu sanggup memasukkan anaknya ke sana. Orang yang punya jabatan belum tentu sanggup memasukkan anaknya ke sana. Jadi tidak hanya uangnya tapi juga waktunya. Kemudian ketika anak itu di sekolah itu ada program outbound, itu orang tua ikut. Berangkat jam 10, pulangnya jam 2. Berangkat jam 9, pulangnya jam 3. Dan itu yang jemput harus orang tuanya. Tidak boleh diwakilkan. Dan alhamdulillahnya saya masuk ke lingkup itu yang konon katanya bayarnya itu sangat mahal. Memang secara nominal itu besar sekali. Bayangkan 2 orang anak begitu bayar langsung geledek itu 24 juta. Dan harus lunas kan. Dan SPP-nya menggidikan itu 1.550.000. Kalikan 2 udah 3 juta. Dan di sekolah itu tidak diajarkan baca tulis berhitung, tidak. Yang saya suka itu. Tidak diajarkan baca tulis berhitung, tapi yang diajarkan di sana adalah keberanian. Ini cocok untuk saya. Ini cocok untuk anak-anak saya. Karena ngapain punya ilmu tinggi, ngapain punya ilmu yang sangat banyak, tapi kalau tidak punya keberanian. Dan justru ketika anak saya sekolah di sana, saya punya ide. Seandainya anak saya itu sekolah di SD yang gratisan, mungkin nggak saya menawarkan ke orang tua murid itu lesitin dan NBP. AMNE dan NBP. Enggak mungkin. Nah, maka saya memakai strategi. Ketika anak saya berangkat sekolah itu di dalam tasnya, itu saya masukkan NBP 1 botol, AMNE 1 botol, lesitin 1 botol. Lesitin yang kapsul ya. NLCT. Itu masing-masing 3 botol saya masukkan ke setiap anak saya. Jadi Simsin dan Iva itu masing-masing dapat 1 paket. Terus saya ngomong ke gurunya, Bu nanti jam sekian tolong dibukakan ini ya, karena anak saya nggak bisa membuka. Oke Pak Sindu. Nah di sekolah itu
sang guru membuka NBP, membuka AMNE, membuka NLCT. Apa yang ada di bayangan guru? Apakah anak ini sakit? Apakah anak ini berkebutuhan khusus kok diberi makanan kayak gini, kok diberikan kapsul-kapsul begini? Tapi begitu gurunya membuka botol itu, anak saya dengan sangat senang sekali. NBP, AMNE, NLCT. Ini Bu, di sini Bu. Begitu diberikan ke anak saya, kapsulnya dibuka, kemudian dituang di lidah. Ya, tidak dimakan pakai kapsulnya, tapi dibuka. Kemudian dia nyam. Gurunya heran, loh, kok dikunyah? Itu tidak pahit, Sim. Itu tidak pahit. Enggak, ini enak sekali. Ini apa sih? Anak saya bilang, ini biar cerdas, biar pandai, biar berani, biar kuat, dan tidak pernah sakit. Jadi otomatis anak saya langsung presentasi ke gurunya. Nah, ketika teman-temannya lihat seperti itu, temannya minta dong. Dikasihlah sama anak saya satu-satu. NBP satu-satu, AMNE satu-satu. Gitu. Mereka makan. Makannya sama dengan si Simsin sama Ivet. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Semua temannya order. Semua gurunya order. Lecitin, NBP, AMNE. Pada ketiga ini untung 350.000. Ya, 350.000. Di sekolah itu isinya orang kaya. Isinya orang kaya. Dan mereka lihat Simsin ketika di sekolah ada acara apa itu selalu presentasi kan, selalu unggul. Menjadi presenter di sekolah. Kalau ada kunjungan dari mana itu, anak saya yang maju. Di sana ada kurang lebih 200 anak. Berarti saya bisa menjual 200 lecitin, 200 NBP, 200 AMNE. Kalikan 350.000. Kira-kira sekolahan tadi mahal atau gratis? Mahal atau gratis? Gratis ya Ibu. Jadi mahal itu iya kalau saya kerja keras, banting tulang, kemudian duitnya disetorkan. Tapi ketika saya menghadapi seperti itu, saya anggapnya ini saya dapat peluang. Tapi kalau sekolah anak saya di sekolah yang biasa-biasa saja, wah itu mahal sekali. Mahal sekali. Katakanlah SPP-nya 15.000. Tapi anak saya harus membawa tas isinya buku. Sejak kecil sudah dilatih menjadi kuli. Belum tentu bukunya dipakai semua toh, tapi dibawa ke sana kemari. Ada PR, berarti harus mengerjakan tugas. Anak saya sudah dilatih menjadi seorang karyawan. Tapi di sekolah anak saya ini pelajarannya pentas. Nggak ada baca tulis berhitung, nggak ada. Pentas, bertani, berdagang. Berangkat ke sekolah bawa barang, dijual di sekolah. Minta uang 10.000, nanti tugasnya membeli dengan 10.000 membeli 3 barang yang disukai mamanya. Berarti anak saya sudah diajari dagang, mengenal nilai uang. Keren kan? Nah, jadi kalau orang lain mengatakan sekolah di situ mahal, iya buat lu, buat gue tidak. Buat saya itu gratis. Ya, seperti yang disampaikan istri saya, memang kami begitu masuk ke NASA ini menjawab pertanyaan dari Pak Syafudin ya, bagaimana caranya menguatkan impian? Ya kita harus kepepet Pak. Bagaimana caranya membuat kita kepepet? Kita selalu berhitung dengan umur. Umur saya sudah tidak muda. Ketika saya join NASA umur saya itu 30 tahun, 35 tahun. Kalau saya menunda misalkan satu peringkat setahun ya, satu peringkat itu 1 tahun. Maka di NASA itu ada berapa peringkat? Distributor, manager, silver, gold, pearl, emerald, diamond,
eksekutif diamond, double diamond, crown. Oh, berarti saya butuh 10 tahun itu. Itu kalau setiap tahun naik peringkat, itu saya butuh waktu 10 tahun. Bagaimana kalau saya nyantai? Satu jenjang karir 5 tahun apa nggak kelenger? Karena ada 10 jenjang karir. Betul kan? Maka bagaimana caranya agar kita ini betul-betul menghargai waktu. Tanpa menghargai waktu kita nggak bisa punya impian. Kita terlalu nyantai, kita merasa masih muda terus. Seolah-olah umur kita 100 tahun. Padahal kita nggak pernah tahu. Mungkin besok pagi meninggal dunia, mungkin minggu depan, kita nggak pernah tahu. Bolehlah kita meninggal besok atau minggu depan, tetapi anak kita akan berlanjut terus itu. Nah, saya mewariskan bisnis nasa ini kepada anak istri. Maka Simsin itu saya ajak menggeluti bisnis nasa itu sejak bayi. Sejak bayi dia sudah menjadi bintangnya NASA. Dia sudah menjadi bintangnya NBP, NLCT, AMNE, dan Kalsia Plus. IFET pun iya. Sayangnya dulu nggak ada video, nggak ada kamera, tidak ada handphone seperti ini. Seandainya dulu sudah ada, saya pasti crown diamond dengan 50 juta poin. Ya. Jadi Bapak sekalian, libatkanlah anak ketika membuat impian. Karena kalau kita orang tua ini, kita itu mikirnya terlalu realistis, ya. Terlalu realistis. Saking realistisnya malah mistis. Saking realistisnya malah jadi mistis. Saya libatkan anak. Kenapa? Anak nggak punya ketakutan. Anak itu realistis. Disuruh milih, dikasih gambar 2 gambar mobil, yang satu truk, yang satu mobil sport. Pasti anak milih yang mobil sport. Nggak mungkin dia milih truk. Dikasih mobil jebol sama mobil catnya baru, anak pasti milih yang baru. Karena anak otak kanannya masih istimewa. Sedang bangkit-bangkitnya. Tapi kalau orang tua, otak kanannya sudah londot, nggak pernah dipakai, tapi otak kirinya yang main, sehingga takut kalau nggak tercapai, malu. Nah, itulah otak kiri. Tapi anak itu otaknya otak kanan semua, nggak ada anak ke otak kiri itu nggak ada. Maka saya memiliki kebiasaan untuk melatih otak kanan mereka agar tetap luar biasa. Apapun yang mereka ucapkan, saya jawabnya ya. Ayah boleh main ke situ? Ya. Boleh beli itu? Ya. Jadi tidak pernah saya katakan tidak. Ayah boleh beli itu? Boleh. Boleh main di situ? Boleh. Tinggal timingnya kita atur. Kakak mau masuk ke situ? Ya. Mau beli di situ? Ya. Silahkan masuk dan pilih yang kamu suka. Temukan yang paling bagus. Begitu anak saya masuk ke toko mainan, dia milih. Ayah ini bagus, kayaknya itu lebih bagus deh. Begitu dia cari-cari lagi, kayaknya yang sana lebih bagus. Akhirnya anak saya capek. Dia capek milih dan nggak nemu. Akhirnya, udah ya, nggak ada yang bagus. Ingat ya, anak tidak merasa tertolak, saya pun nggak keluar uang. Beda tuh dengan ibu-ibu, anak pengen, Bu, aku mau ke situ. Jangan, langsung anak dimaki-maki, anak langsung diumpat-umpat. Padahal anak itu otak kanannya baru action. Nah, kalau sejak kecil anak sudah kita larang, nanti anak kita nanti akan dendam. Serius itu, anak itu akan dendam. Lihat aja Bu, besok kalau aku cari uang aku akan pergi jauh, nggak akan pulang-pulang. Kenapa? Karena selalu dikecewakan oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua adalah figur yang mewakili orang yang menolak. Makanya mereka pelariannya mencari orang yang mereka suka. Siapa itu? Ya di tempat kerja. Di tempat kerja. Sama orang tua sendiri tidak manut, tapi sama bos nurut. Nah, sama orang tua sendirinya ya, tapi sama orang lain malah penakut. Nah,
Di materinya istri saya tadi, dia itu sampai nangis 3 kali gara-gara terharu ya. Jadi impian yang benar itu begini. Impian yang benar. Kalau tercapai kita nangis karena haru. Tapi kalau nggak tercapai kita sakit hati. Nah, itu baru namanya impian. Tapi kalau impian tercapai, alhamdulillah nggak tercapai, nggak apa-apa. Berarti itu bukan impian. Dan kenapa melibatkan anak? Karena anak selalu nagih. Ya. Contohnya Simsin itu. Besok ibumu tak belikan hadiah ulang tahunnya mobil. Maka anak saya itu ingat terus, kapan. Sekarang ya. Jadi kalau anak boleh beli mobil, boleh. Kapan? Sekarang ya. Karena mereka menghargai waktu. Mereka nggak ada kata nanti, besok itu nggak ada. Mereka tahunya kalau ada mobil dijual itu boleh dibeli dan belinya harus sekarang, bukan besok. Nah, maka saya tinggal memanage anak saya. Sim, Fat, boleh ke situ, boleh ambil itu, tapi syaratnya satu ya. Apa? Sholat duha. Begitu sholat duha, kurang kayaknya. Kamu sholat duhanya kurang, nyatanya aja belum boleh beli mobil. Sholat duhanya dikencengin lagi. Anak itu, wah sholatnya keren sekali. Kalau perlu jangan sholat duha, semuanya sholat. Hanya anak saya sholat terus itu. Tanpa diperintah. Dan ingat, mereka ketika sholat itu, ucapan doanya benar. Wiridnya benar. Singapura. Mobil. Tapi kalau kita itu kan mintanya mobil tapi ngomongnya aneh kan. Minta mobil, kata-katanya dilancarkan. Akhirnya dilancarkan apa? Kencingnya saja. Dilancarkannya nya saja atau bernapasnya saja. Tapi kalau anak itu mintanya itu ya wiridnya itu. Minta ke Singapura ya ngomongnya wiridnya itu Singapura. Minta mobil wiridnya mobil. Minta ke Jepang ya wiridnya Jepang. Bahkan actionnya pun menunjukkan ke situ. Jadi merespon ya. Respon kesuksesannya itu sama. Contohnya mau ke Jepang, dia siap-siap dulu pakaian apa, boot apa yang cocok di sana. Celana apa yang cocok di sana, hem apa yang cocok di sana. Dan mereka riset ya. Mereka browsing sendiri. Mereka mencari informasi sendiri. Bahkan mereka belajar sendiri bagaimana mengucapkan arigato itu mereka cari sendiri. Itu jauh sebelum mereka berangkat ke Jepang. Jadi mereka sudah memantaskan diri. Itulah hebatnya anak-anak. Kalau kita kan tidak pantas-pantas. Karena kenapa? Karena kita itu selalu memaklumi. Terlalu memaklumi dengan kalimat yang penting disyukuri. Ya itu dia. Maksud saya disyukuri itu kalau untuk action ya. Alhamdulillah hari ini saya sudah meminjamkan 10 paket info. Nah itu bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya sudah follow up 10 kali. Itu namanya bersyukur. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengadakan home sharing. Nah itu bersyukur. Tapi kalau impian nggak kena ya apa saja deh kita syukuri dulu. Kalau syukur itu di hati bukan di bibir. Tidak di bibir. Jadi kalau selama Anda tulis, yang penting bersyukur itu sebenarnya Anda nggak bersyukur. Selama Anda masih mengucapkan bersyukur itu artinya Anda nggak bersyukur. Bahkan Anda ngomong yang penting positive thinking itu sebenarnya Anda nggak positif, tidak positive thinking. Karena kalau orang sudah positive thinking itu nggak akan ngomong. Seperti halnya dengan orang stres. Aku stres, aku sebenarnya dia nggak stres. Tapi kalau nggak bisa apa-apa, nah itu stres beneran. Jadi syukur yang benar-benar syukur itu orangnya nggak bisa ngomong. Tapi kalau hanya ngomong berarti dia nggak bersyukur. Dia sedang menguliai orang lain atau sedang berkeluh kesah. Nah, buatlah impian yang sangat banyak. Ya, buatlah impian yang sangat banyak. Jadi kalau impiannya satu, kalau belum terkabul itu kecewa. Ya, kalau impiannya hanya satu dan tidak terkabul-kabul, maka Anda kecewa. Tapi kalau saya membuat 1000 impian, hari ini terkabul 1, wah saya beruntung, wah sudah terkabul. Checklist ya kan, sudah tercontreng misalkan itu.
Kenapa impian saya banyak? Saya tidak tahu nih, impian yang ini yang terkabul yang mana ini? Dari 1000 impian ini mana yang terkabul? Besok mana lagi yang terkabul? Besok mana lagi yang terkabul? Dan selalu membuat impian-impian baru supaya apa? Supaya respons kesuksesan kita terhadap impian tadi benar-benar bervariasi. Nah, dan akhirnya kecerdasan kita akan naik. Contohnya, saya lahiran tahun 70. Di mana saya lahir itu TV itu belum ada. Kalaupun ada, sekampung hanya satu, ya kan? TV itu apakah mahal? Tidak. TV dulu harganya hanya 150.000. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang sanggup beli di saat itu? Satu kampung, satu. Nyatanya kita nonton Muhammad Ali harus nonton di kelurahan kok, bener kan? Ketika saya kecil, sebuah sepeda motor itu harganya hanya Rp500.000. Honda Pitung. Pertanyaannya, satu kampung yang punya berapa? Satu. Betul kan? Tapi sekarang harga motor berapa? 12 juta, 15 juta. Tapi setiap rumah sekarang punya. Coba. Sekarang TV semua orang punya. Motor semua orang punya. Padahal harganya jauh lebih besar. Artinya uang itu yang beredar dari dulu sampai sekarang, itu sekarang ini lebih banyak. Nah, kalau uang itu dicetak oleh pemerintah dalam jumlah besar sekali, ya kan? Banyak sekali. Lah, kenapa kita hanya ngapling UMR? Karena yang dicetak pemerintah itu besar sekali. Apalagi uang yang dicetak di dunia itu banyak sekali. Kenapa kita ngaplingnya hanya UMR ataupun UMP? Kenapa kita ngaplingnya hanya kecil? Kenapa kita menerima karunia Allah dalam bentuk hujan itu hanya dalam satu tetesan? Satu tetes, satu tetes, satu tetes. Kenapa tidak kita tampung aja itu? Seluruh kampung itu ditampung semua, masukkan dalam pipa, masukkan ke bumi, ke tanah kita, sehingga kita bisa nampung rezeki yang sangat banyak. Nah, caranya membuat impian, kenapa harus banyak? Ya seperti tetesan air hujan itu. Kalau impian kita satu, ya hanya satu tetes. Jadi kalau kita membuat banyak impian, itu jaring menggapai rezeki makin banyak. Dan kemungkinan tercapainya lebih besar. Dan kenapa impian kita harus banyak? Ya, harus banyak. Supaya kita memiliki kecerdasan yang sangat banyak. Sehingga ngomong pun menjadi aset. Cara kita bisa melihat benda, melihat cahaya, ini aset. Kesehatan kita juga aset. Tapi kalau impian kita terlalu kecil, kita bisa melihat saja, itu bukan aset kok. Kita ketemu upline aja bukan peluang untuk sukses kok. Ada seminar aja kita anggap itu pengeluaran kok. Betul kan? Betul sekali. Nah, ingat ya, kita sudah berumur sekian ya. Kita sudah umur sekian. Kira-kira kita akan mewariskan apa ini kepada anak istri kita, kepada keluarga kita ini? Kita akan memberikan contoh apa ke mereka? Karena kita ini adalah produk masa lalu, ya kan? Nah, anak kita ini produk kita yang akan hidup di masa depan. Kira-kira cara mencari uang apa yang akan kita wariskan ke mereka? Mau berangkat pagi pulang petang? Oh, silahkan, itu bagus. Kenapa kok bagus? Nyatanya yang ngalami banyak. Yang penting halal Pak. Iya, itu halal. Tapi apakah hal harus seperti itu? Enggak juga. Ada banyak sekali cara. Alhamdulillah di NASA ini, insya Allah NASA ini halal. Halal dan berkah. Karena kalau tidak halal, tidak berkah, sudah bubar. Ya. NASA ini resmi. NASA ini punya kontribusi besar kepada negara. Nyatanya kita semuanya
harus membayar pajak transaksi maupun pajak penghasilan. Kita beli mobil itu pun pajak. Jadi kalau saya beli mobil itu tujuannya agar saya punya kewajiban bayar pajak setiap tahunnya dan setiap 5 tahun. Berarti impian saya benar tentang mobil. Agar saya bisa berkontribusi kepada pemerintah dalam bentuk pajak mobil. Makanya saya beli mobil 4. Supaya pajaknya 4. Saya beli rumah tidak hanya 1. Karena saya harus membayar PBB. Karena negara ini tanpa ada orang yang bayar pajak, negara ini nggak jalan. Coba. Orang-orang alim di seluruh Indonesia ini mengajarkan alim semua, tapi nggak ada yang mengajarkan bagaimana menghidupi negara ini. Adanya menghujat negara ini, betul toh? Nah kita saja yang memikirkan bagaimana negara ini tetap berlangsung, yaitu dengan kita menjadi orang-orang yang bisa membayar pajak, kalau perlu pajaknya besar sekali. Karena kalau kita membayar pajak kepada pemerintah, kepada negara ya, kepada negara ini, kita itu sudah sesuai dengan doa orang tua kita. Menjadi anak yang soleh, berguna bagi bangsa dan negara. Dan kenapa kita harus sukses sekarang? Karena anak kita nanti akan contoh, oh bapakku cara kerjanya begitu ya. Hanya main HP, live streaming, tiap tanggal 20 mak gludaknya gede. Tapi kalau anak kita latih, bapak berangkat pagi, pulangnya sore. Ditanya ke ibu, bu, ayah ngapain sih? Ayah cari uang. Oh, kalau cari uang itu begitu toh. Akhirnya anak akan meng-create ya, otaknya itu akan bekerja, akan menyusun program-program sehingga besok ketika saya umur sekian saya harus bekerja. Caranya meninggalkan keluarga, sore pulang menemui keluarga. Berangkat kerja nemui siapa mbuh, pulang kerja nemui anak-anak. Sehingga waktu dengan anak hanya kalau malam hari. Menyedihkan bukan? Punya anak kecil ditinggal kerja, coba. Tahu-tahu anaknya gede tuh. Tapi lihat di foto-foto saya. Wah. Di foto saya itu lahirnya Simsin, lahirnya Ifat, lahirnya si Rosni, itu masa pertumbuhannya saya pegang semua itu. Saya pangku semua. Saya amati semua. Hari ini ngomong apa, besok bisa ngomong apa, itu ada semua di otak saya. Saya simpen semua itu. Sementara orang lain tidak bisa mendapatkan itu semua. Orang lain kerja dapat uang, tetapi mereka kehilangan momentum luar biasa untuk anaknya. Perkembangan otak kanan anak dimulai dari lahir sampai nanti umur 17 tahun. Sayang, 17 tahun masa kemasan otak kanan mereka Anda lewatkan. Justru ketika 17 tahun Anda malah memberikan aset mereka dan otak kanannya tidak terasah. Yang terasah otak kirinya. Anda otak kiri memberikan aset pada anak yang otak kiri. Jadinya apa? Pekerja lagi. Tapi belum terlambat ya. Belum terlambat. Untuk apa? Untuk menghibur diri belum terlambat. Ada orang mengatakan lebih baik terlambat Pak daripada tidak sama sekali. Tapi lebih baik diamond sekarang daripada besok, lusa ataupun nanti. Terima kasih atas waktunya. Kita sambung lagi besok malam dengan materi yang sangat berbeda. Terima kasih sekali atas waktunya dan pulsanya. Selamat membuat impian, libatkan anak Anda, libatkan orang tua. Terima kasih, saya Sindu Sigito Pawiatan mengucapkan salam dahsyat, salam NASA, Anda semuanya pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.